Halo, saudara terkasih, kembali lagi dengan channel saya Ira Gloria Sakti. Kiranya channel ini terus menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkannya. Nama Tuhan dipermuliakan, kebenaran Allah dinyatakan, dan kita semua yang mendengarkan diberkati. Amin. Jangan lupa, saudara terkasih, jika berkenan, mohon like dan subscribe channel saya ini, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Ya, menyambung dari penjelasan saya sebelumnya tentang hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hari ini saya akan menguraikan lebih dalam tentang jangan membunuh dalam kacamata Alkitab. Saudara yang terkasih, sesungguhnya ada beberapa kriteria membunuh. Sebagaimana saya sudah sampaikan di awal, apa itu membunuh? Membunuh itu yang dilarang di Alkitab adalah murder, membunuh terencana, objeknya adalah manusia. Nah, dalam bagian ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu kriteria membunuh. Kriteria membunuh adalah menghilangkan nyawa sendiri atau orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja. Aplikasinya adalah contoh, tidak bisa mengendalikan keinginan nafsu dan juga sebagainya sehingga tubuh kita hancur dan binasa. Misalnya, makan tak terkendali, obat-obatan, gadang, dan sebagainya. Nah, ini termasuk kriteria membunuh. Ketika kita menghilangkan nyawa sendiri, nyawa kita sendiri, ataupun orang lain secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa menjadi kategori pembunuhan. Jenis-jenis membunuh itu tidak hanya bicara mengenai tunggal, tapi jenis-jenis membunuh ini bicara mengenai lebih dari satu jenis membunuh. Kita melihat yang pertama, secara pikiran atau gagasan. Saudara yang terkasih, ternyata jangan membunuh itu juga bisa lewat pikiran kita. Ketika kita membenci orang lain, atau ketika kita mendendam orang lain, atau ketika kita yang mengancam orang lain, atau ketika kita yang mengalami stres, maka secara tidak langsung kita sudah membunuh diri kita sendiri lewat pikiran, atau kita membunuh orang lain dengan pikirannya, atau gagasan kita, atau gagasan dia. Bahkan ketika kita depresi atau khawatir dan sebagainya. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Nah, itu adalah obat untuk kita tidak mengalami penyakit yang bisa mengakibatkan maut. Yang kedua, jenis membunuh kedua adalah secara perkataan. Bisa merupakan sebuah fitnahan atau sebuah kutukan atau sebuah pengaduan bukti-bukti langsung. Yang maksudnya di sini adalah kita mengadukan orang dengan maksud menjatuhkan dia, membuat dia menjadi malu, membuat dia menjadi depresi, dan kita memberikan bukti-bukti sehingga dia dipermalukan di depan umum. Saudara terkasih, jenis pembunuhan yang kedua adalah lewat perkataan kita. Hati-hati dengan lidahmu, kata Yakobus. Lidah kita bisa membuat orang menjadi stres, lidah kita bisa membuat orang menjadi depresi. Maka itu hati-hati ketika kita berkata-kata. Kita juga bisa membunuh dengan perkataan kita. Lalu yang ketiga, secara fisik, jelas sebuah perbuatan yang menghancurkan tubuh dari lawan ataupun diri sendiri. Ketika kita menghancurkan tubuh kita ataupun menghancurkan tubuh orang lain secara fisik, akhirnya kita mati atau orang lain mati, itu adalah sebuah pembunuhan fisik. Saudara terkasih, ini adalah 3 jenis membunuh. Saya ulangi, yang pertama secara pikiran atau gagasan, yang kedua secara perkataan kita, dan yang ketiga secara fisik langsung kita membunuh, menghancurkan tubuh kita ataupun orang lain. Alkitab mencatat bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jelas ada beberapa jenis pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab. Nah, kita akan bahas saat ini tentang pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab. Yang pertama, ini adalah contoh sebuah pembunuhan secara langsung. Ketika Kain melakukan pembunuhan pertama, darah Habel adiknya berteriak dari dalam tanah, menuntut pembalasan dendam. Namun karena Kain sendiri diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka tidak seorang pun diizinkan Allah untuk membinasakan Kain. Saudara terkasih, ini adalah jenis pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab yang pertama, yaitu apa? Membunuh secara langsung. Orang yang kita bunuh secara langsung seperti apa yang dilakukan oleh Kain kepada saudaranya Habel. Ketika Allah memerintahkan agar para penumpah darah dihukum mati, dan perintah ini diberikan setelah terjadinya air bah, alasannya adalah karena manusia diciptakan menurut gambarnya sendiri.
Jadi saudara, prinsip penting yang harus kita mengerti adalah bahwa membunuh seseorang secara tidak adil itu salah, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, sebuah pembunuhan yang dilarang di Alkitab adalah pembunuhan karena belas kasihan, baik secara aktif maupun pasif, yang dikenal secara istilah medis adalah eutanasia. Ini adalah pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab. Kenapa demikian? Karena mungkin Allah memiliki rencana kenapa dia belum meninggal. Tetapi kita sebagai manusia mungkin merasa kasihan atau merasa apapun dalam pikiran kita sehingga kita berpikir lebih baik dia meninggal. Saudara yang terkasih, pikiran Allah tidak bisa kita selami. Kenapa seseorang bisa Tuhan izinkan masih berminggu-minggu, bertahun-tahun di opnam dalam situasi koma? Maka ketika kita memutuskan untuk melakukan eutanasia, baik aktif maupun pasif. Apa itu aktif? Aktif misalnya, ya dokter atau kita mengizinkan memberikan obat yang membuat dia akhirnya meninggal. Atau pasif, artinya apa? Kita melepaskan segala macam peralatan kesehatan sehingga dia tidak lagi mendapatkan oksigen dan membiarkan dia akhirnya meninggal pelan-pelan. Saudara yang terkasih, ketika kita masih bisa berjuang untuk menyelamatkan seseorang, mari kita lakukan. Karena eutanasia adalah perbuatan yang dilarang oleh Alkitab. Tuhan sudah memberikan kita pencerahan ilmu kedokteran, bagaimana menyelamatkan nyawa seseorang. Dan ketika Tuhan masih mengizinkan dia hidup, percayalah ada rancangan Tuhan, ada alasan Tuhan yang tepat untuk kenapa dia masih hidup. Karena itu janganlah kita melakukan eutanasia. Ini adalah hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, tentu saja jenis yang ketiga adalah bunuh diri. Alasannya, karena diri kita diciptakan oleh Tuhan, dan karenanya diri kita dan nyawa kita adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak membunuh diri kita sendiri, dengan alasan bahwa nyawa kita adalah milik kita sendiri. Dan karena itu boleh kita perlakukan semau kita. Itu salah, karena sekali lagi hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita berasal dari Tuhan. Maka kita tidak boleh menghabiskan nyawa kita dengan cara yang salah. Maka bunuh diri adalah pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab. Percayalah, ketika kita memiliki masalah, bunuh diri bukanlah solusi yang tepat. Justru ketika kita bunuh diri, kita akan masuk kepada penghukuman yang kekal dan tidak bisa keluar lagi dari penghukuman. Maka datanglah kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu menjadi kecewa dan patah hati, karena Tuhan sumber segala jawaban, sumber segala kuasa dan kasih sayang. Maka kita tidak boleh bunuh diri. Berpengharapanlah kepada Tuhan dan percayalah, dialah Tuhan yang memiliki masa depan kita semuanya. Yang keempat, jenis pembunuhan yang dilarang di Alkitab adalah melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Contoh, seperti ngebut tanpa menggunakan helm dan sebagainya. Di TV juga ada banyak acara, bahkan di YouTube ada YouTuber-YouTuber yang menunjukkan orang-orang yang senang membahayakan nyawa sendiri, seperti menjadi matador, pembalap, mencari deretan mobil dengan menggunakan motor mobil, mendekati binatang buas, singa, buaya, atau ikan hiu, dan sebagainya. Ini semua merupakan hal yang salah. Hidup kita bukanlah sesuatu yang dipermainkan. Hidup kita bukanlah sesuatu yang harus ditunjukkan kehebatan kita, tidak. Hidup kita adalah milik Allah, hidup kita adalah Kristus. Maka hal-hal seperti ini yang membahayakan jiwa, ini adalah sebuah pembunuhan. Ketika kita akhirnya kehilangan nyawa karena kebodohan sendiri. Itu adalah jenis keempat pembunuhan. Jenis kelima adalah tidak mau menjaga kesehatan atau melakukan hal-hal yang merusak kesehatan, seperti sakit tetapi tidak mau ke dokter, lalu tidak mau minum obat, atau tidak mau berpantang demi kesehatannya. Misalnya, seseorang punya tekanan darah tinggi, tetapi terus makan makanan yang asin, atau dia punya diabetes tetapi terus makan makanan yang manis, atau dia punya kolesterol tetapi terus makan makanan yang berkolesterol tinggi. Saudara terkasih, Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Percayalah, ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan diberikan berbagai macam hikmat, karunia, pengetahuan untuk bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, termasuk dalam mengendalikan diri. Karena Roh Kudus pun adalah buahnya pengendalian diri. Maka tentunya setiap kita yang mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa berhati-hati menjaga tubuh kita bijaksana dan bisa menguasai diri kita. Contoh lain, merokok, termasuk perokok pasif.
Kita mengizinkan orang merokok di dekat kita dan kita menghirup dengan begitu enak menikmati asap rokoknya. Itu pun salah. Atau menggunakan narkotik, ekstasi, pil koplo, dan sebagainya. Dan menggunakan minuman keras secara berlebihan yang akhirnya merusak tubuh kita. Ini juga termasuk pembunuhan. Yang keenam, jenis yang keenam adalah melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Saudara terkasih, dalam kitab Keluaran 21 menulis demikian. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Dan kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikel perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Saudara terkasih, dalam kitab Taurat sudah dikatakan kepada umat Israel, ketika kita memiliki hewan peliharaan yang akhirnya bisa mengganggu keselamatan orang lain, dan kita membiarkan hal itu terjadi, kita juga sudah melakukan pembunuhan. Maka ketika kita memiliki misalnya hewan anjing yang besar atau hewan-hewan yang bisa membahayakan orang lain, sebaiknya kita simpan. Janganlah dibebaskan keluar atau apapun juga, maka dia bisa membahayakan. Ketika itu terjadi, maka kita sudah melakukan pembunuhan jenis yang keenam, melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. Jenis yang ketujuh, yaitu abortus atau pengguguran kandungan. Saudara yang terkasih, di Amerika Serikat mulai tahun 73 sampai 86 terjadi 20 juta aborsi. Bagaimanapun kecilnya, sesungguhnya bayi dalam kandungan sudahlah seorang manusia. Karena itu, pengguguran kandungan jelas merupakan suatu pembunuhan. Dalam memutuskan pengguguran, biasanya yang diperhitungkan adalah ibu dari si bayi, sedangkan si bayi tidak diperhitungkan. Misalnya, ibunya mengandung di luar nikah, atau mengandung karena pemerkosaan. Daripada ibunya malu, si bayi digugurkan. Ini salah. Bayinya harus diperhitungkan. Si pemerkosa memang pantas dihukum mati, tetapi apa salahnya bayi itu sehingga bayi itu harus dibunuh? Dan kadang-kadang orang melakukan abortus karena dokter berkata anak itu cacat. Perlu diingat bahwa kalau abortus bisa dibenarkan berdasarkan alasan ini, maka konsekuensinya adalah anak dan orang dewasa yang cacat juga boleh dibunuh. Tentu tidak. Setelah terkasih, ada beberapa kisah tentang kalau kita setuju aborsi. Mari kita melihatnya. Yang pertama, ada seorang pendeta dan istrinya yang sangat-sangat miskin. Mereka punya 14 anak. Sekarang mereka mengetahui bahwa sang istri mengandung anak yang ke-15. Mereka hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Mengingat kemiskinan dan ledakan penduduk dunia, apakah Anda menganjurkan dia aborsi? Kasus yang kedua, seorang ayah sakit sniffles. Sang ibu kena TBC. Mereka punya 4 anak. Pertama buta, kedua meninggal, ketiga tuli, keempat TBC. Sang ibu mengandung lagi. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Kasus yang ketiga, seorang lelaki kulit putih memperkosa dan menghamili seorang gadis kulit hitam yang berusia 13 tahun. Jika Anda orang tua kandung dari gadis itu, apakah Anda menganjurkan aborsi? Kasus yang keempat, seorang pemudi hamil. Dia belum menikah, dan tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut, dan ia hendak meninggalkan gadis tersebut. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Saudara yang terkasih, ini adalah 4 kisah nyata. Perhatikan, kisah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Apakah Anda setuju aborsi dalam kisah-kisah ini? Jika Anda setuju, di bawah artikel itu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu ditulis secara terbalik dan berbunyi sebagai berikut. Ketahuilah,
Jika Anda menganjurkan aborsi pada kasus yang pertama, berarti Anda baru saja membunuh John Wesley, seorang penginjil besar pada abad ke-19, anak pendeta miskin, anak yang ke-15. Ternyata dia adalah seorang John Wesley. Kasus yang kedua, jika Anda menganjurkan aborsi pada kasus ini, berarti Anda baru saja membunuh Beethoven, seorang komposer lagu-lagu rohani ternama di dunia. Sekalipun lahir dari keluarga yang cacat, ternyata Allah punya rencana bagi anak ini. Dialah Beethoven. Yang ketiga, jika Anda menganjurkan aborsi pada kasus ini, seorang yang diperkosa, berarti Anda baru saja membunuh Ethel Waters, seorang penyanyi black gospel ternama di dunia. Dan yang terakhir, jika Anda menganjurkan aborsi pada kasus ini, berarti Anda telah membunuh Yesus, Juru Selamat kita. Aborsi adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Percayalah, sekecil apapun janin yang sudah ada dalam rahim seorang wanita, Tuhan punya rancangan bagi dia. Maka biarkanlah dia hidup, sehingga dia boleh menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehadirannya di dunia. Dan yang terakhir adalah pembunuhan jenis terakhir yang dilarang Alkitab, penggunaan alat KB tertentu yang sifatnya menghancurkan sel telur dan sperma yang sudah bertemu, seperti spiral, atau alat KB lain yang bersifat mencegah perbuatan, seperti spiral. Jika alat KB lain yang bersifat mencegah pertemuan sperma dan sel telur, seperti kondom, itu boleh. Demikian juga dengan pil KB, yang cara kerjanya membuat sel telur tidak bisa matang. Itu boleh. Tapi kalau sudah jadi, lalu dihancurkan, itu juga adalah sebuah pembunuhan. Itu juga adalah suatu pembunuhan. Dan itu dilarang oleh firman Tuhan. Terakhir, adalah proses pembuatan bayi tabung. Sebenarnya pembuatan bayi tabung tidak salah, selama pembuatannya menggunakan sperma dan sel telur dari sepasang suami istri. Tetapi biasanya dalam proses pembuatan bayi tabung, oleh karena mahalnya pembuatan bayi tabung itu, maka tidak dibuat hanya satu bayi, tetapi beberapa bayi, dan nanti hanya dipilih satu, sedangkan yang lainnya akan dimusnahkan. Nah, pemusnahan bayi inilah termasuk dalam pembunuhan, dan itu dilarang. Dan yang terkasih, inilah jenis-jenis pembunuhan yang dilarang oleh Alkitab. Kiranya kita boleh menjadi orang yang bijaksana, kita boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan tidak melakukan pelanggaran yang keenam ini. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berharap dan percaya bahwa Allah mengasihi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.